Dalam era digitalisasi saat ini, semuanya serba digital. Bahkan saat ini juga kita mengenal istilah yang namanya mata uang digital atau digital currency, yang biasa dikenal dengan istilah Bitcoin. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman masih banyak yang bingung dan apa sih pengertian Bitcoin itu dan bagaimana sih bentuknya? Oke, pada video kita kali ini kita akan membahas dan belajar bersama terkait apa yang disebut Bitcoin. Oke, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe video ini dan jangan lupa tonton sampai akhir ya. Mulai intronya. Sebelum kita membahas terkait Bitcoin atau mata uang digital, mungkin alangkah lebih baiknya kita bicara dulu tentang uang dan bagaimana sih sejarah uang itu. Jadi, sebelum manusia mengenal yang disebut uang pada zaman dahulu, manusia masih menggunakan sistem barter atau sistem yang memungkinkan orang-orang untuk tukar-menukar barang tanpa perantara uang. Nah, sistem ini kemudian membuat keadaan repot ketika yang dipertukarkan bukan lagi barang, melainkan jasa. Begini misalnya, jika istri saya seorang dokter gigi, nah misalnya dia ingin belanja ke pasar. Nah, gak mungkin juga kan dia bilang begini, Bi, saya beli beras dong 2 kilo tapi bayarnya pakai cabut gigi. Terus kata ibu-ibu pedagangnya, lah, Cuk, gigi ibu tinggal 3. Istri saya, gak apa-apa, Bi, biar 3-3-nya saya cabut, biar sekalian 3 kilo ya. Nah, kalau gini kan runyam jadinya kan? Makanya seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang mulai menyadari bagaimana pentingnya uang ini. Pada awalnya, orang-orang masih menggunakan kerang dan biji-bijian, dan terkadang juga kulit hewan seperti sapi, kulit kambing sebagai pengganti uang. Bahkan, penduduk asli Pulau Yap di Mikronesia menggunakan batu besar berukuran 3 meter sebagai pengganti uang. Dan batu besar ini diberi nama Reistun. Boleh percaya atau tidak, masing-masing beratnya mencapai 4 ton. Nah, gak lucu juga kan kalau kalian kemana-mana atau ke mall, bawa-bawa batu segede gambreng. Karena dirasa kurang praktis, bangsa Yunani dan Romawi kemudian mengenalkan penggunaan uang koin, sebagaimana yang kita kenal saat ini. Baru kemudian uang kertas pertama kali diperkenalkan pada abad ke-11 oleh dinasti Song di Cina. Sampai saat ini kemudian orang masih menggunakan uang kertas dan uang koin kemana-mana dikarenakan mudah dibawa-bawa, tahan lama, dan sulit untuk dipalsukan. Nah, secara umum, uang mempunyai 3 fungsi. Pertama, sebagai alat tukar pengganti barter. Kedua, sebagai satuan hitung untuk memberi nilai pada harga barang atau jasa tertentu. Ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Karena gak bisa juga kan kita nabung ke bank pakai pisang. Nah, dalam perjalanannya, penggunaan uang kertas dan koin ini semakin berkurang. Kita secara sadar atau tidak sadar sering loh menggunakan uang dalam transaksi kita dalam bentuk elektronik atau yang biasa dikenal sebagai e-money atau electronic money. Misalkan kita menerima gaji dalam bentuk transfer di bank, kemudian tanpa harus ditukar dalam bentuk uang kertas atau koin. Kita bisa langsung loh membelikan barang ke toko online secara elektronik. Nah, bentuk lain dari uang digital yang sering kita dengar adalah Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital yang dibuat dengan teknologi kriptografi untuk sistem keamanan yang membuatnya tidak bisa dipalsukan. Makanya sering juga dibilang cryptocurrency. Nah, pertama kali diperkenalkan Bitcoin itu pada tahun 2009 oleh orang yang sampai saat ini masih misterius dengan nama Satoshi Nakamoto. Latar belakang diciptakannya Bitcoin ini adalah untuk sistem transaksi keuangan baru
yang bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk pemerintah. Namun, kriteria Bitcoin ini memenuhi 3 fungsi uang yang dijelaskan tadi. Banyak ekonom juga yang menganggapnya sebagai uang, apalagi semakin banyak orang yang menerimanya sebagai alat pembayaran. Banyak juga loh kini perusahaan besar yang menggunakan jasa Bitcoin. Misalnya Microsoft, Dell. Kedua perusahaan tersebut sudah mulai menerima pembayaran dengan sistem Bitcoin. Bahkan Rusia dan Jepang sudah mempunyai niat untuk melegalkan Bitcoin, walaupun hanya sebatas pemakaian yang terbatas. Nah, berbeda dengan mata uang konvensional, pembuatan dan peredarannya diatur oleh bank sentral. Mata uang versi Bitcoin ini bisa dibuat dan diedarkan oleh semua orang dengan sistem yang namanya peer-to-peer atau dalam jaringan Bitcoin. Ketentuan nilai Bitcoin ini juga tidak ditentukan oleh negara, tapi ditentukan oleh penggunanya, yaitu dengan prinsip penawaran dan permintaan pasar bebas, yang artinya semakin banyak permintaan, semakin tinggi pula nilai Bitcoin ini. Bitcoin ini oleh pembuatnya sengaja peredarannya hanya di bawah 21 juta Bitcoin sampai akhir tahun 2140. Nah, mengapa hanya sampai 21 juta? Tidak ada orang yang benar-benar tahu. Tapi mungkin ini kental kaitannya dengan skema algoritma yang dirancang sedemikian rupa untuk membatasi jumlah peredarannya sehingga yang namanya Bitcoin ini aman dari yang namanya inflasi. Sistem kerja Bitcoin terdiri dari 3 komponen. 1. Bitcoin mining atau menambang Bitcoin. Proses ini adalah suatu proses untuk memecahkan algoritma matematik yang dilakukan pada jaringan Bitcoin. Proses penambangan ini dari waktu ke waktu sengaja dibuat semakin rumit dan susah. Untuk menambang Bitcoin ini diperlukan juga perangkat komputer yang sangat canggih serta energi listrik yang besar pula, sehingga para penambang Bitcoin ini juga harus berhitung. Jangan sampai Bitcoin yang didapatkannya tidak sebanding dengan biaya listrik serta investasi biaya komputer yang dikeluarkan untuk mendapatkan Bitcoin itu. 2. Bitcoin Wallet atau dompet Bitcoin adalah wadah untuk menyimpan Bitcoin yang sudah dimiliki. Setiap orang bisa saja mendaftarkan alamat dompet yang berbeda untuk menyimpan Bitcoin-nya. Tidak hanya untuk menyimpan saja, namun Bitcoin Wallet ini kemudian bisa dipakai untuk transaksi, pembayaran maupun diuangkan dengan mata uang tertentu. 3. Blockchain atau rantai blok. Blockchain ini adalah blok yang menghubungkan seluruh pemilik Bitcoin dalam basis data yang terintegrasi. Dalam sistem rantai blok ini, semua orang dapat melihat dan memvalidasi semua transaksi Bitcoin yang terjadi. Misalnya, A mentransfer Bitcoin kepada B. Maka semua orang yang ada di dunia ini yang mempunyai akun Bitcoin akan mengetahui transaksi Bitcoin tersebut dari A ke B. Dan tidak ada yang tahu siapa pemilik atas nama transaksi tersebut dari A ke B yang tadi. Tetapi seluruh transaksi dapat disaksikan dan dipantau melalui website www.blockchain.info. Salah satu yang kontroversial dari pemakaian Bitcoin ini adalah orang kemudian bisa bertransaksi secara anonim. Artinya tidak ada orang satupun yang bisa mengawasi sehingga Bitcoin ini rawan digunakan oleh transaksi ilegal secara online. Misalnya pembelian narkoba, perdagangan senjata, atau sebagai alat untuk pencucian uang hasil dari kejahatan tanpa adanya satupun pemerintah yang bisa mengontrolnya. Orang berburu Bitcoin pun pada akhirnya malah cenderung berkebutuhan untuk spekulatif, bukan untuk kebutuhan transaksi lagi, sebagaimana mata uang konvensional. Nah, jumlah yang semakin terbatas, semakin banyaknya orang yang berburu Bitcoin, ini membuat nilai Bitcoin semakin naik. Pada awal diperkenalkan Bitcoin tidak memiliki nilai atau tidak memiliki harga sama sekali. Namun, kini 1 Bitcoin saja sudah menembus, kalau nggak salah nih ya, coba bisa dicek di Google teman-teman ya, harga 1 Bitcoin itu sekarang sudah mencapai 150 jutaan. Wow, dan diperkirakan ini akan terus naik loh, lumayan juga, bukan lumayan lagi. Well, di Indonesia, pemerintah melalui Bank Indonesia
menyatakan bahwasannya Bitcoin atau segala bentuk virtual currency yang lainnya dianggap bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi masyarakat harus berhati-hati. Tapi bisa saja aturan ini suatu saat akan direvisi, tentunya jika volume pemakaian Bitcoin ini semakin besar di Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra pemakaian Bitcoin ini, semua akan kembali kepada Anda, pada teman-teman semua. Karena sesungguhnya kepercayaan teman-teman semua atas suatu mata uang tertentulah yang membuat menjadi bernilai. Seperti yang dikatakan oleh Albert Friedman, dia adalah seorang peraih Nobel Ekonomi, pernah berkata, "The vices of this paper have value because everyone thinks they have value." Bahwa potongan kertas yang ada dalam dompet akan ada nilai jika semua orang percaya bahwa itu bernilai. Demikian juga uang digital pada handphone kita. Oke, mungkin cukup sekian pada video kita dan penjelasan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sebagai mengisi waktu luang teman-teman semuanya untuk menambah hazanah keilmuan kita. Mungkin cukup sekian. Dikarenakan waktu sudah malam, ini tag-nya itu malam ya, sebelum tidur, oke? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Peace.